Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wal 'iyadzu billah. Saudara-saudariku sekalian, ahibati fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yang tentunya setiap kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, apapun bentuknya. Oleh karenanya Allah menuntut kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika kalian sungguh-sungguh benar-benar bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, pasti akan aku tambah nikmat tersebut pada kalian. Wala in kafartum, namun jika sebaliknya kalian kufur atas nikmat-nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu benar-benar dahsyat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyebutkan seseorang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah tak akan terlepas dari tiga hal. Artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi tiga hal. Yang pertama, menampakkan nikmat tersebut melalui lisan. Menampakkan nikmat tersebut melalui lisan dengan memuji zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepadanya. Terus dia memuji, menyanjung zat yang telah menganugerahkan padanya berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia banyak bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, menampakkan nikmat tersebut melalui hati, di mana menyandarkan bahwasanya nikmat tersebut benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya raya. Mengakui bahwasanya nikmat tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba beranggapan bahwasanya kesuksesan
keberhasilan yang dia raih adalah upaya keras usahanya, maka ini suatu kekeliruan yang besar, dan dia mensejajarkan dirinya dengan Qarun la'natullah alaihi. Karena Qarun beranggapan bahwasanya keberhasilan yang dia miliki akibat kecerdasan yang dia miliki. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku peroleh karena aku ini pintar. Aku peroleh ini semua karena kepintaranku. Dan tentunya ini jauh dari sifat-sifat seorang mukmin. Serta yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, menampakkan nikmat-nikmat tersebut bil jawarih, dengan anggota tubuh, dengan anggota badan. Bagaimana caranya menampakkan nikmat dengan anggota badan? Menjadikan tubuh ini yang telah diliputi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala semakin mentaati Allah, semakin dekat dengan Allah, dan takut untuk bermaksiat kepadanya. Bila tiga hal ini terpenuhi oleh seorang hamba, dialah orang yang bersyukur. Jika hilang salah satunya, khawatir kita kalau dia terjerumus pada perbuatan kufur yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan begitu besar, dan ancaman yang begitu dahsyat. Inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku amatlah keras. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Di malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita, membahas kitab Tauhidul Muyassar bab doa. Dan kemarin kita telah mengupas sedikit tentang keagungan dan juga kemuliaan doa. Di antara keagungan dan kemuliaan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tuding orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku kabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Setelah Allah mengungkapkan ud'uni astajib lakum, kemudian Allah ingatkan hamba-hambanya, innal ladzina yastakbirun, sungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, Allah akan masukkan mereka ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya sebagai seorang hamba begitu antusias di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu sedikit saya gambarkan bagaimana seandainya ada seseorang yang dia banyak unek-unek, yang dia banyak permintaan, kemudian dia banyak permintaan terhadap pemimpinnya, kemudian Allah berikan kesempatan dia bertemu langsung dengan pemimpinnya, kemudian pemimpinnya berkata, silakan kalian utarakan apapun yang kalian inginkan.
Kira-kira antusias tidak orang tersebut? Sangat antusias, sangat bersemangat di dalam meminta. Wah, ya pemimpin kehidupan saya begini, begitu, kebutuhan kami begini, begitu terus. Maka begitulah hendaknya seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Demikianlah keadaan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Maka kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan permohonan kalian. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a yanfa'u mimman nazala wa mimman lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, doa itu akan memberikan manfaat bagi siapapun yang melakukannya. Mimma nazala wa mimma lam yanzil, baik terhadap perkara yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi. Maka oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, antusiaslah kalian berdoa, semangatlah kalian berdoa. Nah, oleh karena itu, masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, apa sih yang menjadikan seorang hamba terkesan pesimis di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkesan mudah putus asa dengan apa yang dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena mereka tidak mengenal Rabb-Nya. Yang pertama, seorang hamba terkesan pesimis terhadap doa-doanya disebabkan kurangnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak sadar zat yang dia minta adalah zat yang maha hidup, nggak akan pernah mati. Dia nggak sadar kalau zat yang dia minta adalah zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Dia nggak sadar bahwasanya zat yang dia minta pemilik alam semesta. Kemudian dia memberikan gambaran-gambaran lain terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan seolah-olah Allah nampak kecil di hadapannya. Bahkan ada seorang yang juga salah di dalam berpikir. Saya ambil tentang qanaah. Ada sebagian manusia, mereka nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertentangan dengan sifat qanaah. Alasan mereka apa? Bertentangan dengan sifat qanaah. Kecuali dalam perkara-perkara yang mendesak. Kecuali dalam perkara-perkara yang mendesak baru dia mau minta kepada Allah. Kalau tidak mendesak dia nggak mau. Kenapa? Alasannya nggak qanaah. Tahu qanaah? Tahu qanaah nggak? Nerima apapun yang Allah berikan. Orang yang minta sama Allah tuh nggak qanaah, masih pingin masalahnya. Lihat, ya kan? Jadi ini salah tempat. Qanaah itu mestinya diletakkan ketika bertabrakan dengan hawa nafsu. Keinginan dia yang begitu menggembung-gembung untuk memiliki dunia semuanya, itu mestinya diletakkan sifat qanaah, sehingga menjadikan dia hamba yang bersyukur. Maka oleh karena itu orang ini juga beranggapan apa? Orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kurang bersyukur. Dikit-dikit minta. Gitu. Jadi ada orang demikian. Ini doa, gimana ya? Kalau masih bisa diatasi sendiri, ngapa sih harus minta sama Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau memang itu perkara yang udah nggak bisa lagi, udah mentok, baru kita minta sama Allah. Allahul musta'an. Ingat ayat ikhwah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, setiap petangnya beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum,
bi rahmatika astaghith. Kok ente merasa lebih baik daripada Rasulullah SAW? Nabi Allah Muhammad SAW setiap pagi dan petangnya beliau senantiasa berzikir, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu, dengan sebab kasih sayangmu, astaghith, aku mohon pertolongan, aku mohon bantuan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusan-urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan kau serahkan padaku walaupun sekejap mata. Apa kata orang tadi? Wah, dikit-dikit kok minta, malulah. Nah, dan Allah zat yang paling bahagia dan paling senang ketika hamba-hambanya bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling senang ketika hamba-hambanya senantiasa bergantung padanya. Dalam hadis yang panjang, dan juga hadis ini dibuat dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, baik kalian yang dari pertama diciptakan sampai yang paling akhir kumpul jadi satu, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia kumpul jadi satu. Kemudian fasa'aluni, minta semuanya sama aku. Ini menunjukkan Allah kaya. Maka orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya dia enggak mengenal siapa Rabbnya. Fasa'aluni, semuanya kalian minta, mereka semua minta kepadaku. Maka apa kata Allah? Akan aku berikan semua yang mereka minta, satu demi satu, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Air yang melekat pada jarum itulah yang kalian minta. Kebayang enggak oleh kita? Nampak enggak kurangnya? Nampak enggak asar pengaruh dari ambilan air yang melekat di jarum tersebut? Gak akan pernah nampak. Jangankan satu laut, satu gelas ini dimasukkan jarum karung sekalipun, kemudian diangkat, gak akan apa? Nampak. Ini menunjukkan maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dia enggan dalam berdoa kepada Allah, sejatinya kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat pesimis, kenapa? Ketika dia tidak mengerti makna doa itu sendiri. Kalau seandainya seorang hamba tahu doa itu adalah bentuk ibadah seorang hamba kepada Rabbnya, bagaimana mungkin dia bosan di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ketika dia minta nilainya pahala. Nilainya pahala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang enggan sungguhnya orang-orang yang sombong di dalam beribadah padaku. Lihat kata Allah, orang yang enggan berdoa dikatakan orang yang sombong, dan dikatakan sombong di dalam beribadah. Artinya doa itu sendiri memiliki nilai ibadah. Siapapun yang meminta kepada Allah, dia sedang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ini dia sadari, ketika ini dia ketahui bahwasanya dia sejatinya sedang beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin dia akan bosan beribadah kepada Rabbnya? Bagaimana dia bisa pesimis?
lesu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun di dalam berdoa juga ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Kita minta sama orang-orang yang memiliki pengaruh di kehidupan kita, kita pun memintanya dengan apa? Etika, betul? Betul nggak? Betul. Yang nggak betul ke orang demon. Dia minta sama pemimpin dengan apa? Demonstrasi. Ini nggak betul, nggak beretika dia. Nah, maka minta dengan kepada orang lain berpengaruh dengan apa? Etika. Ya. Demikian juga ketika kita meminta kepada Rabbul Jalla Jalaluh, Dzul Jalali wal Ikram, maka hendaknya kita juga beretika padanya. Yang pertama, di antara adab yang mesti diperhatikan, nih, di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan itu sebagai ibadah. Tentunya dibutuhkan keikhlasan di dalam beribadah. Dibutuhkan hati yang ikhlas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara etika di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa yakin bahwasanya doanya pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti didengar oleh Zat yang maha tinggi lagi maha kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yakin doa itu pasti dikabulkan. Jangan setengah-setengah kalau berdoa. Apa maksudnya? Ya Rabb, hamba memohon padamu kebahagiaan jika engkau mau. Jika engkau mau. Nah, ada nggak yang berdoa demikian? Ada, tapi tidak sadar. Anak ambil contoh. Anak ambil contoh. Mudah-mudahan Anda diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ada gak yang doa dibumbui insya Allah? Ini orang doa nggak yakin. Mudah-mudahan Anda diselamatkan di perjalanan insya Allah. Ada nggak? Ada nggak orang yang mendoakan demikian? Sering, bahkan sering berseliweran di media sosial. Ada doa dibumbui insya Allah. Ini menunjukkan orang yang berdoa nggak yakin. Jika Allah kehendaki, maka doalah dengan penuh keyakinan. Barakallahu fiikum. Semoga Allah berkahi kalian. Jangan pakai insya Allah. Ya, ini hati-hati. Karena ada sebagian jamaah, ada sebagian thalabul ilm, ada sebagian kaum muslimin yang mungkin dia sudah terbiasa dengan kalimat insya Allah, terutama kalau membuat janji. Maka
itu imbasnya berdampak pada doa juga. Insya Allahnya ikut apa? Timbul. Maka ini tidak boleh. Ini terlarang. Ya. Jadi kalau berdoa, yakin Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon dulu. Ya. Jangan suudzon dulu. Kenapa? Karena bisa jadi ya, doa tersebut ketika dia meminta sesuatu, misalkan ya Rabb berikanlah aku rizki yang melimpah, berikan pada aku rizki yang besar, maka rizki di sini maknanya luas. Walaupun yang dihayalkan olehnya harta, oh datang orang ngasih tanah, datang orang ngasih apa, uang gitu kan, tapi Allah ganti dengan yang semisal. Apa itu? Allah hindarkan dia dari keburukan dengan nilai yang semisal. Begitu di jalan, mungkin kan kalau bawa kendaraan nyelon, ya kan, ngebut bus, tahu-tahu dari depan Allah hindarkan dia untuk tidak ditabrak mobil. Apa artinya tanah 100 hektar? Apa artinya uang 1 miliar kalau habis itu apa? Kuburan. Ya kan? Nggak nikmat juga. Maka Allah ganti dengan yang semisal. Apa itu? Allah selamatkan dia, Allah berikan dia kesehatan terus menerus sehingga dia tidak perlu bayar rumah sakit. Atau bisa jadi yang dia minta Allah berikan di akhirat. Nah, kemudian ketika di antara adab di dalam berdoa, hadirkan hati. Bisa jadi di antara sebab mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita memohonnya dengan main-main. Kita memohonnya dengan lalai. Saking hafalnya, saking fasihnya lisan, terbiasa mengucapkan itu, hatinya sampai pasar pun masih dibaca sama dia. Ya. Maka Rasulullah SAW di hadis yang sama yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ya, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a. Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doa min qalbin ghafilillah, ya, dari hati yang lalai dan juga hati yang lengah. Ya. Rabbana, minta apa misalnya? Rabbana aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Oh, ini mintanya banyak nih Pak. Aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina, minta kebaikan agama, minta kebaikan dunia. Wa aslana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan minta kebaikan akhirat. Tapi di dalam meminta dia jalan-jalan, nemu dompet, nemu kunci yang tadinya hilang ketemu semua. Ini namanya apa? Tidak menghadirkan hati. Hadirkan hati di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam salat hamba, dalam salat kita. Karena di dalam salat kita ada doaul ibadah dan juga ada doaul masalah. Di dalam salat mulai takbiratul ihram hingga salam terdapat doaul ibadah wa doaul masalah. Ini sudah kita bahas. Apa itu doa ibadah dan apa itu doa masalah. Allahu Akbar, ketika dia mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini doa ibadah. Kemudian ketika dia mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, ini doa masalah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa masalah. Tapi betapa banyaknya manusia ketika Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat. Astagfirullah, udah selesai sholat. Tadi baca apa tadi ya? Anak gak nyindir. Anak
nggak nyindir. Cuma kalau ada yang kesindir ya alhamdulillah kan gitu. Ada nggak yang kayak gini Pak? Benar Pak. Maka syaitan ketika selesai muadzin mengumandangkan iqamah, kembali dia berupaya masuk ke celah-celah shaf seorang hamba ketika sholatnya. Dalam rangka apa? Untuk menghadirkan segala sesuatu yang tadinya di luar pikiran dia, di luar jangkauan nalar dia, dihadirkan semuanya di dalam sholatnya. Yang tadinya nggak pernah kepikir, apalagi kalau lagi dipikir, dihadirkan sama syaitan. Apa? Lagi ngerancang rumah, desain rumah, ini bagusnya gimana ya, ini bagusnya gimana. Begitu sholat ketemu desainnya, oh bagusnya tipenya begini, ini tata letaknya begini, selesai. Cukup 4 rakaat dan takbir sampai salam. Ya, nggak perlu sekolah S1 teknik, ya kan? Sekian tahun nggak perlu, cukup 4 rakaat sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan juga apa? Salat. Oh, maksudnya salat itu gitu toh, bayangin. Salah. Bukan itu maksudnya ya. Jadi kadang orang kan pakai dalil. Kok Bapak bisa ini tadi waktu sholat Ustaz, kebayang nggak? Akhirnya ketemu rumusnya. Jadi lah kata Allah kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Oh iya. Ya. Nah. Jadi apa? Di dalam berdoa hendaknya menghadirkan hati. Kemudian masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara adab yang lain di dalam berdoa apa? Bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 180, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya. Anda minta rizki, ya Razzaq urzuqni. Anda minta diampuni dosa-dosa Anda, ya Ghafar ighfirli. Terus berarti Anda mengenal siapa yang telah Anda sembah. Dialah zat yang maha pengampun, dialah zat yang maha memberikan rahmat, dialah zat yang maha memberikan rizki, dialah zat yang maha mengatur urusan-urusan kita. Ya Mudabbir, wahai zat yang maha mengatur. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusan-urusanku. Di mana? Masuk. Hampir, belum, nanti saya tambah lagi. Nah, kemudian di antara ya, adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali dengan hamdalah dan juga salawat. Mengawali dengan hamdalah dan juga salawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dari Fudail bin Iyad, rahimahullah ta'ala, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wa tsana'i alaihi. Hendaknya sasaran dan terhamba ketika memulai doanya, shalla di sini ad-doa. Ya. Apabila sasaran di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memulai dengan tahmidullah.
memuji Allah Subhanahu wa taala, wa tsana alaihi, dan menyanjung dirinya. Tsumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya dia bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'da bima syaa. Setelah itu hendaknya dia berdoa terserah apapun yang hendak ia minta. Maka di antara etika apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara etika yang lain apa? Memilih waktu-waktu yang mustajabah. Insyaallah kita lanjutkan seusai salat Isya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzana Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan materi kita di malam hari ini. Dan di antara adab di dalam berdoa, hendaknya orang yang berdoa juga jeli di dalam mencari waktu ataupun tempat-tempat yang di situ mustajabat. Artinya peluang besar untuk dikabulkan doa ada di sana. Di antara waktu-waktu ataupun tempat-tempat yang mustajabah, yang hendaknya setiap muslim, setiap mukmin antusias di dalam berdoa di saat-saat tersebut. Yang pertama, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Di antara adzan dan iqamah merupakan salah satu waktu dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya bermunajat, untuk hamba-hambanya memohon apapun yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ingin kita minta pada saat itu minta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa apapun yang dipanjatkan seorang hamba di antara adzan dan iqamah. Tentunya bila yang memanjatkan di sini terbebas dari penghalang-penghalangnya, terbebas dari mawani'ud du'a, penghalang-penghalang doa. Ya, nanti akan kita ketahui bersama kalau masih ada waktunya. Ya. Namun yang akhirannya amat disayangkan, terutama di masjid-masjid di seputaran kota Jambi, dan umumnya mungkin di seputaran provinsi Jambi mungkin, karena yang saya tahu kota Jambi ya, termasuk masjid ini. Fair aja Pak, kalau waktu maghrib ngapa kok langsung qomat itu aja. Kalau habis adzan di saat maghrib kenapa langsung qomat, itu aja yang saya tanya. Padahal di sana ada kesempatan emas bagi siapapun yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi siapapun yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kesempatan emas untuk berdoa.
Ini heran. Saya terus heran, kenapa masjid-masjid di seputaran? Karena saya tahunya di sini ya. Saya tahunya di Kota Jambi. Kalau di Jawa ataupun di Lampung yang pernah saya tinggal di sana tidak demikian. Cuman di sini, Pak. Begitu sampai Jambi, begitu habis adzan, kapan maghrib habis adzan langsung iqamah. Pernah satu masjid lagi, saya nggak sebut namanya masjid itu. Saya kalau salat asar tertinggal di situ. Karena biasa di masjid yang lain ada jeda, di situ habis adzan pun iqamah. Ya antum tahulah, ada usah ada tahu. Kan gitu. Apa coba sebabnya? Apa nggak butuh dengan Allah di situ? Pada itu kesempatan mas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh Ustaz, pada saat itu lagi nggak butuh Ustaz. Ya ikhwah, beri kesempatan pada mereka untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW, terutama misal sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat setiap memasuki masjid. Kasih kesempatan. Memang benar, tidak ada sholat ghairu muakkadah di situ. Ya, qabla maghrib, qabla asar, qabla isya. Tapi bagi orang yang baru memasuki masjid ada di sana muakkadahnya. Apa itu? Salat sunnah tahiyatul masjid. Bayangkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, ada seseorang masuk ke dalam masjid kemudian langsung duduk. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya rajul qum salli rak'atain. Wahai orang, bangunlah, tegakkan dulu sholat 2 rakaat. Nah, waktu walaupun sedang khutbah beliau, maka kasih kesempatan. Apa yang dikejar? Ya kalau memang Ustaz waktunya maghrib itu pendek, jedanya jangan terlalu lama. Itu aja yang diatur. Jedanya jangan terlalu lama. Misalkan ya kan, jeda sholat antara adzan dan iqamah di sholat isya 15 menit, kasih paling tidak 7 menit. Dan insya Allah nggak akan keluar, walaupun antum sholat maghrib setelah itu nggak akan keluar dari waktunya. Ya, ini bukan ngeritik, enggak, cuman saran. Cuman saran, cuman sayang saja gitu kan, kesempatan emas tidak diambil sebaik-baiknya. Demi Allah, ketika seseorang lagi sakratul maut, dia akan ambil kesempatan sebaik-baiknya saat itu. Kan itu lagi lapang Ustaz. Ya terserahlah. Ya kan? Yang kedua, di antara saat-saat yang mustajabah yang hendaknya seorang hamba memaksimalkan sebaik mungkin inda sujud, saat sujud. Ya, bagi orang yang sholat ketika sujud, terutama ini sholat munfarid dan sholat yang sendirian, tidak berjamaah. Karena kalau imamnya sholatnya lama kan kasihan juga makmumnya, ya kan? Sujud ini kok nggak bangun-bangun, akhirnya apa? Karena biasanya imam tuh agak sedikit cepat, makmumnya akhirnya masih sujud, belum lagi. Ya? Jadi hikmah ketika sholat sendirian, perlama sujud. Kenapa? Karena pada saat itu posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, dan di antara sholat gerakan sujudlah paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebenarnya panjang, ya. Berbicara tentang ruku', ya. Hendaknya perbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujud, adapun saat sujud, fajtahidu fid du'a. Sungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa.
apapun yang antum inginkan, minta kemudahan. Rabbana yassir lana umurana, Rabbana yassir lana umurana. Ya Rabb, permudah urusan-urusan hamba, semua urusan dunia pun urusan akhirat. Minta perbanyak, diulang-ulang gak apa-apa. Demikian juga ketika kita mendapati suatu masalah, maka salat ini yang dikatakan wasta'inu bisabri wassalah. Artinya apa? Ketika salat di tempat-tempat yang itu mustajabat. Misalkan apa? Ketika sujud, qabla salam, maka maksimalkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan, ulang-ulang terus setiap sujud kita, jangan di sujud terakhir. Artinya bukan mengkhususkan sujud terakhir saja, tapi semua sujud. Sebagian orang apa? Nyuri kesempatan di sujud terakhir. Sujud pertama ngebut, kedua ngebut, begitu sujud terakhir lama gak bangkit-bangkit. Imam pun demikian. Ngapain? Apakah keutamaan ada di sujud terakhir? Tidak, di semua sujud. Keutamaan itu di semua sujud. Maka ketika ada kesempatan untuk berdoa. Ketika antum dapati imam kok belum bangkit, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Minta lain. Semua doa masalah yang Ustaz pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab, masa bahasa Indonesia nih? Ya kan? Oh, enggak bisa, Ustaz. Hafalkan. Ya, mana yang itu doa-doa, ya ada kitab wirid dan doa Ustadz Yazid tebal tuh, hafalkan. Ya, itu wirid dan doa Ustadz Yazid tuh, ya, hafalkan. Jadi banyak di situ doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Dan itu banyak doa-doa yang memang benar-benar kita butuhkan. Ya, minta istiqomah di atas agama, minta diwafatkan di atas keislaman. Karena itu saat kita butuhkan, kita nggak tahu kapan kita wafat, kita nggak tahu akhir hayat kita. Apakah kita mati di usia tua atau di usia muda? Ya, maka maksimalkan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Taib. Kemudian yang ketiga, ya, maka kata Rasulullah SAW sebelum tadi hadisnya belum selesai ya. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqumanna ayyustajaba lakum. Ya. Saat-saat itu sangatlah tepat untuk dikabulkannya doa kalian. Sangat-sangat tepat untuk dikabulkannya doa kalian. Yang ketiga, ketika bangun di tengah malam, bukan untuk sholat malam, tapi ketika terbangun di tengah malam. Ini bagi yang ketika menuju pembaringan dia bersuci terlebih dahulu, berwudu, kemudian baca zikir-zikir sebelum tidur. Setelah itu dia tidur, kok terbangun. Pada saat terbangun, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita minta? Begitu terbangun langsung minta kepada Allah apapun yang kita minta. Ya. Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu, beliau melihatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, bata 'ala tahurin, dia bermalam dalam keadaan bersuci." Ya. Tidaklah seorang hamba bata 'ala tahurin, dia bermalam dalam kondisi bersuci. Thumma ta'ara minal lail, kemudian terbangun di pertengahan malam. Dia terbangun, ya kadang entah anaknya nangis, entah apa, yang dia terbangun gitu ya. Nggak dijelaskan sebabnya, yang jelas dia terbangun. Thumma ta'ara minal lail fasa'alallaha min amrid dunya aw min amril akhirah illa a'tahu.
Lihat. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara-perkara seputar dunia ataupun seputar akhirat, melainkan akan Allah penuhi. Ya. Saya ulangi apa? Ma min 'abdin bata 'ala tahurin thumma ta'ara min al-lail fasa'ala Allah min amri dunya min amri dunya au min amri al-akhirah illa a'tahu. Tidaklah seorang hamba yang dia melalui malamnya dalam kondisi bersuci, kemudian terbangun di pertengahan malam dan lalu memohon sesuatu, ya Rabb anugerahkan padaku rezeki, ya Rabb mudahkan aku bayar hutang, ya Rabb mudahkan aku untuk, yang jomblo-jomblo mungkin ingin menikah, minta, ya kan? Atau bapak-bapaknya ingin nambah. Nanti saya keraskan berantem di belakang. Ya, minta. Ya. Begitu juga, ya Rabb selamatkan aku dari nerakamu, ya Rabb selamatkan aku dari fitnah kuburmu, ya Rabb sampaikan aku ke dalam surgamu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa a'tah, melainkan Allah akan beri apa yang dia minta. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib mensahihkannya. Nih. Berapa tempat tadi? Berapa tempat tadi? Baina adzan wal iqamah wa 'inda sujudil musallin thumma Naam, ta'ara minal lail, bangun di pertengahan malam. Yang keempat, fi thuluthil lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Kalau tadi terbangun, kalau ini memang bangun. Kalau tadi terbangun, kalau yang ini memang bangun. Bangun di sepertiga malam terakhir dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tempat yang paling indah dan paling mustajabah bagi seorang hamba. Seorang mukmin hendaknya tidak terlewatkan masa-masa tersebut. Ustaz, jangankan kok waktu itu sholat subuh campur duha. Subhanallah. Ya. Kenapa? Karena malam begadang. Ya, taib. Nah, Abu Hurairah, lihat, ketika kita sebut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyaknya pahala-pahala mereka yang mereka berasal dari ilmu-ilmu yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali saya nyebut Abu Hurairah tadi? Ini menunjukkan ketika setiap orang mengamalkan ilmu tersebut, Abu Hurairah memperoleh bagiannya. Terkadang cemburu iya, dan ini cemburu yang dibenarkan. Cemburu iya. Betapa mulianya seorang sahabat Nabi SAW, ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, sampailah hadis tersebut kepada kita, kemudian kita amalkan, dia dapat bagian pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya dan mensucikan ruhnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita.
Dalam satu riwayat mengatakan yanzilu rabbuna. Dalam riwayat yang lain yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita senantiasa turun, ya, tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi, turun kullal lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jangan kita berpikir ngeres kayak seperti orang-orang sekuler, ya, pikirannya ngeres. Gimana kalau Allah turun? Kalau setiap seperti ke malam terakhir, nah bumi ini muter terus, kapan Allah naiknya? Nggak usah dipikirin, itu urusan Allah naiknya apa enggak, ya kan? Yang jelas yang kita imani apa? Datang kepada kita satu hadis dari Nabi SAW menghabarkan kepada kita di antara sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana bentuk turunnya Allah dan bagaimana cara turunnya Allah, Allah lah yang tahu. Kita cukup mengimaninya. Ini di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan pula seperti orang-orang Mu'tazilah kemudian menggelari orang-orang yang mensifati Allah dengan demikian mengatakan apa? Mujassimah. Ini tidak jelas, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa fi riwayatin yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin. Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun ke langit dunia setiap sepertiga, ya, malam, ya, ila sama'i dunya hina yabqa thulutsal lail, ya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, ya, thulutsal lail akhir. Fayaqul, kemudian Rabb kita berkata, lihat, Rabb kita berkata, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku saat itu, maka aku akan mengabulkannya, ya. Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, aku akan beri apa yang dia minta. Ini disebut hadis apa? Hadis qudsi. Dan ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, manusia yang benar lagi jujur, yang dibenarkan ucapannya oleh zat yang ada di atas langit. As-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam menghabarkan pada kita, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah menyeru hamba-hambanya, man yad'uni, yakni fi hadhihi sa'ah, pada saat itu, ya, man yad'uni, yakni pada saat itu, ya, siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalah, aku akan kabulkan dia. Man yas'aluni, siapa yang meminta padaku, merengek kepadaku pada saat itu, fa'utiyah, aku akan beri dia. Man yastaghfiruni, siapa yang memohon ampunan kepadaku, fa'aghfirullah, aku akan ampuni dia. Siapa di antara kita yang enggak punya kebutuhan? Siapa di antara kita yang enggak punya masalah? Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Maka bagi mereka yang memiliki kebutuhan, bagi mereka yang memiliki masalah, bagi mereka yang merasa dirinya berdosa, temuilah Allah di sepertiga malam terakhir dengan bermunajat padanya, tangislah kepadanya. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah.
Ada beberapa yang lainnya dari tempat-tempat yang mustajabat ataupun waktu-waktu yang mustajabat untuk seorang hamba layak berdoa pada saat itu di tempat tersebut. Namun waktu juga yang membatasi kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita paparkan, sehingga begitu banyaknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau masih lalai, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doanya Ustaz dan juga saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah sekalian. Ini ada saudara-saudara kita yang minta untuk didoakan. Ya, semoga ya, apa keluhannya? Semoga saya dan suami segera dianugerahkan keturunan. Amin. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kepada antuma keturunan yang saleh ataupun salihah yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu keturunan, saya sering dengerin kajian-kajian sunnah terkait menanti keturunan, dan saya berusaha meletakkan keinginan memiliki keturunan, ya. Meletakkan keinginan memiliki keturunan tidak nomor satu, karena saya ada mendengarkan ceramah Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala bahwa tujuan kita di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dia tidak meletakkan permohonan tersebut sebagai nomor satu keinginannya, tidak. Baru paham. Karena saya ada mendengar ceramah Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala bahwa tujuan kita di dunia untuk ibadah kepada Allah, dan jika belum dikasih keturunan itu ada kesempatan untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu berdoa dan suami selalu saya ingatkan untuk berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Namun sampai saat ini belum juga dianugerahkan keturunan. Namun sering dengerin kajian sunnah, semangat di hati tumbuh bahwa hidup ini bukan hanya tentang keturunan. Namun lagi Ustadz, saya sering dipatahkan oleh perasaan saya sendiri, oleh omongan orang yang paling sering saja menusuk hati. Saya berusaha kuat dan terus berdoa untuk kuat, namun lagi-lagi saya dipatahkan lagi dengan omongan tersebut. Taib, intinya beliau berusaha bersabar di dalam menanti keturunan, ya. Maka bagi anti, ya, dan juga suami anti, semoga Allah berikan kesabaran kepada antuma, ya. Dan di sisi lain mungkin itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan antuma untuk biar lebih dekat. Terkadang ada sebagian orang ketika sudah mendapatkan keturunan, dia dilalaikan dengan kewajiban-kewajibannya. Ingat, ya, terkadang anak membawa kebahagiaan, juga terkadang anak membawa apa? Musibah. Bukan berarti kita kemudian menolak untuk memiliki anak, tidak. Tapi terkadang ada orang-orang yang dia memiliki anak tapi dalam kondisi tidak siap memiliki anak. Maksudnya apa? Ketika Allah anugerahkan padanya keturunan, dia tidak siap mendidiknya, sehingga banyak sekali anak-anak kaum muslimin yang dilalaikan atau kewajiban-kewajibannya, hak-haknya oleh orang tuanya. Demikian juga ada sebagian orang tua yang mereka begitu besar cintanya kepada anaknya sehingga apa? Mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini anak menjadi musuh bagi orang tuanya dalam keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah At-Taghabun,
Ya, Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang mukmin, bahwasanya ada di antara istri-istrimu, anak-anakmu yang menjadi musuh nyata bagimu. Hati-hati. Istri yang bagaimana? Anak yang bagaimana? Ya tentunya istri yang dia sangat berlebihan dalam mencintainya sehingga apa? Menyeret dirinya untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menggesek suaminya, mas korupsi dia, mas maling dia. Ya kan? Maka ini musuh. Nih. Oleh karena itu jangan bersedih hati. Ya. Kalau memang tumbuhnya rasa cinta terhadap anak-anak sementara belum mendapatkan keturunan, cintai anak-anak yang lain, ya, terutama anak-anak yatim. Karena Rasulullah SAW mengatakan antara aku dan pengayom anak yatim bagaikan 2 jari di surga. Artinya menunjukkan apa? Kedekatannya. Oleh karena itu masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain, ya, untuk dicurahkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, artinya ketika datang ya, cemoohan, anggap saja itu adalah cara Allah menghapus dosa kita. Ketika datang ya, mungkin ya tentu memang dicemooh tidak enak, ya, tapi terkadang sesuatu yang tidak kita sukai, di balik itu ada apa? Ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah datangkan orang untuk mencela kita, Allah datangkan orang untuk memaki kita, Allah datangkan orang untuk mengolok-olok kita. Bisa jadi tujuannya itu apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Karena mungkin dulu kita pernah melakukan demikian, mungkin dulu kita pernah terjumus pada hal-hal yang demikian, sehingga dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ana mau bertanya, lebih afdal mana berdoa memakai bahasa Arab tapi tidak terlalu mengerti artinya, atau berdoa dengan bahasa Indonesia? Karena Ana pernah dengar berdoa lebih baik menggunakan bahasa Arab. Yang lebih baik berdoa dengan bahasa Arab yang ngerti artinya. Tuh ya. Karena antum berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab gak ngerti artinya bagaikan burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum, mana ngerti dia? Ya. Ketika kita sadar butuhnya kita terhadap doa, dan doa yang lebih utama diungkapkan dengan bahasa Arab, maka apa? Setiap doa yang kita panjatkan hendaknya kita pahami isinya, kita pahami kandungan-kandungannya, kita ngerti apa yang kita minta. Orang yang berdoa sekedar hafal lafaz tanpa ngerti kandungan, ketika memohon biasanya sambil jalan-jalan pikirannya, maksudnya, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah, hafal enggak? Hafal, ya kan? Maka terkadang apa? Jalan-jalan pikirannya kemana-mana, ya, entah ke pasar, entah apalah, disibukkan dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Hanya sekedar lafaz saja yang muncul. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama? Yang lebih utama hafalkan doanya, hafalkan lafadznya, pahami maknanya. Ya. Aduh Ustaz, kapan berdoanya kalau kayak gitu? Sabar. Baik. Nah. Kemudian Ustaz, apakah berdoa setelah azan disyariatkan untuk mengangkat tangan? Maksudnya doa yang mana? Allahumma hadhi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Maka pada dasarnya doa apapun disunahkan untuk mengangkat tangan, kecuali doa yang nggak butuh untuk mengangkat tangan. Contohnya apa? Bismillah mau makan, tidak perlu mengangkat tangan. Atau misalkan apa, mau masuk toilet, tidak perlu mengangkat
tangan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan doa, ya termasuk diantaranya apa? Ya, doa setelah azan, ya. Ketika di situ ada doa-doa masalah, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi apa? Apa bedanya waktu syuruk dan duha? Ya. Apa bedanya waktu syuruk dan duha? Waktu syuruk sejatinya sudah masuk pada awal waktu duha. Hanya saja sholat saat itu disyariatkan bagi mereka yang tidak beranjak dari tempatnya ketika sholat berjamaah di saat subuh. Artinya ketika dia sholat subuh berjamaah, kemudian menanti sampai datangnya tibanya awal waktu sholat duha, maka disyariatkan baginya untuk sholat 2 rakaat. Apa keutamaannya? Keutamaannya bagaikan orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah, pahala ibadah haji dan umrah secara sempurna. Nah, bukan berarti gugur kewajiban hajinya, tidak. Ya, cuman itu sebatas pahalanya. Adapun duha itu lebih utamanya apabila di waktu-waktu ketika memang anak unta sudah merasa kepanasan. Unta sudah merasa kepanasan. Ya, mungkin sekitar pukul 8 ke atas. Ya, atau di pukul 11. Ya. Maka silakan untuk laksanakan sholat duha, dan itu sholatnya awabin. Salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara keutamanya apa? Setiap Bani Adam memiliki ruas-ruas berjumlah 360 ruas, dan setiap ruas ada hak baginya untuk bersedekah. Artinya apa? Kewajiban bagi kita untuk mensedekahinya. Dan itu semua kata Rasulullah SAW tertutupi dengan 2 rakaat duha. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsir, barakallahu fikum atas kehadiran antum jami'an dan juga keluangan waktunya. Ada kalimat kurang berkenan, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.